Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Maulana Akbar dengan NIM 2019-23019. Pada kali ini saya akan mempraktikkan, menjelaskan sekaligus menampilkan hasil query yang terdapat di dalam tugas praktikum 5 dengan matkul praktikum basis data lanjut. Nah, pertama kita langsung ke tugasnya. Dasar teori di prosedur SQL, subquery adalah query di dalam query. Kita dapat membuat subquery dalam pernyataan SQL. Subquery ini dapat berupa klausa where, klausa from, dan ataupun klausa select. Nah, catatan di PostgreSQL ini subquery juga bisa disebut inner query atau inner select. Di PostgreSQL juga query utama yang berisi subquery disebut juga sebagai outer query atau outer select. Nah, lanjut. Contoh ingin mencari film dengan tarif sewa yang lebih tinggi dari sewa rata-rata. Nah, ini seperti ini langkahnya. Pertama, temukan sewa rata-rata dengan menggunakan pernyataan select dan fungsi rata-rata atau average. Kedua, gunakan hasil query pertama dalam pernyataan select. Kedua, untuk menampilkan film yang kita inginkan. Lanjut kita ke PG-admin 4. Nah, seperti ini. Lanjut kita masukkan seperti yang ditampilkan. Query ini ditampilkan. Nah, seperti ini average-nya 2,98. Lanjut, karena udah ketemu TFS rata-ratanya, nah kita lanjut untuk menentukan film mana yang sewanya lebih tinggi dari sewa rata-rata. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, lanjut karena penggunaan query ini tidak begitu elegan itu memakan sedikit waktu, maka kita akan menggunakan subquery. Subquery adalah query yang bersarang di dalam query lain seperti select, insert, delete, update, dan update. Dalam praktikum ini kita mau fokus pada pernyataan select. Nah, seperti ini selectnya. Buat jadi biar mempermudahnya kita tinggal melihat di query story. Ambilnya kita copy di query story. Kita bereskan terlebih dahulu. Save. Nah, sama seperti contoh yang ditampilkan query-nya di PDF. Lanjut kita F5. Oh, yang salah. Oh. Nah, seperti ini tampilannya. Hampir sama seperti yang kedua langkah query ini, tetapi agar lebih mempermudah tinggal memasukkannya dengan menggunakan subquery. Lanjut, misalkan kita ingin apa?
berbagai oh, ganti menjadi 5. Ada. Ya, kita lanjutkan saja. Query di dalam tanda kurung disebut subquery. Nah, seperti ini. Ini tanda kurung subquery. Atau dalam query inner query. Query yang diberi query, yang diberi si subquery kenal sebagai query luar atau outer query. Nah, kalau outer query yang ini outer query, ini inner query. Nah, lanjut, PostgreSQL mengeksekusi query diberikan subquery dalam urutan tersebut. Pertama, jalankan, kedua, dapatkan hasilnya, dan berikan ke query keluar, ketiga, mengeksekusi query di luar. Nah, lanjut ke latihannya. Kita membuat subquery. Pertama, subquery PostgreSQL dengan operator in. Nah, misalkan untuk menemukan filmnya memiliki tanggal pengembalian antara 29 bulan Mei dan sampai tanggal 30 bulan 5. Bulan 5 kita menggunakan query yang ditampilkan. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Inventory. ID. Oh, aku bisa bagian sini. Where kita save dulu F5. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilan film ID. Sebentar saya buka dulu. Data di maaf di rentalnya. Tampilan ini seperti ini tampilan di rental, from rental. Maaf di film ID. Nah, lanjut kita menuju ke query tersebut mengembalikan beberapa baris ini kita dapat membuat query ini sebagai subquery dalam query where query
dalam klausa where query sebagai berikut. Nah, kita pertama copy dulu, copy terlebih dahulu, mempermudah. Oh. Sama tampilannya langsung kita F5. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti tampilan yang berada di PDF. Lanjut kita ke nomor 2. Persetujuan SQL subquery dengan operator access. Ekspresi tersebut mengilustrasikan cara menggunakan subquery dengan operator access subquery. Subquery ini dapat menjadi output dari operator access. Jika subquery mengembalikan baris apapun, operator access akan mengembalikan nilai true. Jika subquery tidak mengembalikan baris, maka operasi access adalah false. Operasi access hanya peduli dengan jumlah baris yang dikembalikan dari subquery, bukan konten baris. Atau oleh karena itu, konversi pengodian umum operator access adalah sebagai berikutnya. Seperti ini contoh query yang ditampilkan di PDF. Nah, query-nya kita hapus dulu. Kita masukkan yang di query yang ditampilkan di PDF. Satu. F5. Nah, seperti ini tampilannya. Query access ini berfungsi sebagai gabungan pada kolom customer ID. Namun ini membalikan paling banyak satu baris setiap baris di tabel pelanggan, meskipun ada beberapa baris yang sesuai di tabel pembayaran. Nah, sekian dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam perkataan maupun menampilkan query maupun hasilnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.